Halo Wood Lovers, kali ini aku lagi ada di kantor Elwood Surabaya. Nah, kenapa aku bisa ada di Surabaya? Karena tadi malam aku baru hadir di acara Customer Gathering Elwood Surabaya dan seru banget, ternyata banyak banget yang datang gitu ya. Dan sekarang saya lagi ada bersama dengan Shannon ya. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang ada sedikit pertanyaan yang menggelitik nih tadi malam. Pada saat di acara Customer Gathering ya, berkaitan dengan perkayuan ya, yang katanya omset Elwood ini kan repeat ordernya semakin banyak. Iya makin hari dong. permintaan makin banyak gitu kan. Sedangkan bahan bakunya yang kita ketahui kan ini berarti dari hutan. Dari pohon. Dari pohon hutan. dan dari hutan ya. Nah, hutan ini gimana nih? Sedangkan hutan ini kalau di apa ibaratnya ya, dipangkas terus-menerus, ditebang terus-menerus, kan berarti jadi gundul dong. Bagaimana dengan kampanye global warming yang selama ini itu akan mengganggu ekosistem kan? Mungkin bumi akan semakin panas, Iya, betul. oksigen semakin kurang. Nah, gimana nih perkembangannya dengan Elwood sendiri? Nah, ini menarik ya, karena biasanya kalau kita dari kecil kan, kita pasti mikirnya, oh nggak boleh nebang hutan, nanti global warming. Betul. Gitu kan. Nggak boleh nebang pohon nih, global warming. Padahal sebenarnya kayu ini adalah material yang paling ramah lingkungan. Jadi material kayu ini itu gini konsepnya ya, yang dilarang adalah penebangan hutan yang tidak diperbarui, yang tidak ada regulasinya gitu loh. Yang asal ditebang, terus yang apalagi kalau setelah itu dibuat bangunan. Nah, karena hutan ini kan paru-paru dunia kan ya, sebutannya istilahnya ya. Liar ya. Nah, sedangkan kalau paru-paru ini sebagian dihabisi untuk menjadi sesuatu yang bukan pohon lagi, nah itu baru berbahaya. Nah, Tapi kalau selama hutan ini dikelola dengan baik, diperbarui terus, sebenarnya kayu ini itu benar-benar sangat-sangat ramah lingkungan dibandingkan material-material yang lain. Karena dia menyimpan karbon dioksida. betul. Ya kan, kalau kita dulu zaman sekolah kan pasti belajar ya, tanaman melakukan fotosintesis, menyerap CO2. Betul. Nah, mungkin banyak yang masih belum tahu ya, kalau CO2 yang diserap oleh tanaman ini itu akan terus tersimpan gitu loh di dalam kayu dan tanaman-tanaman lain tentunya. Cuman kita kan lagi sedang bahasnya kayu ya. Jadi selama kayu itu dipakai, diproses misalnya dari pohon, ditebang, dijadikan meja, dijadikan kayu, sampai nanti misalnya ini meja udah jelek banget nih, sudah jadi sampah, mungkin jadi di recycle jadi barang lain, jadi mainan dekorasi, atau mungkin kalau memang benar-benar udah sampah banget ininya kondisi kayunya, itu akan dijadikan kayak wood pellet. Itu dia masih menyimpan itu CO2-nya. Nah, kalau dibandingkan dengan material lain, tentu saja ini jadi gini. Kalau memproduksi suatu barang seperti meja, kursi, itu pasti akan memproduksi karbon, ya kan? Nah, cuman karena kayu ini dia menyimpan karbon, misalnya kayunya satu meja gini ya, ini meja contohnya. Satu meja gini ya, karbon yang dikeluarkan saat memproduksi meja ini masih lebih kecil daripada karbon yang tersimpan di kayunya. Oh gitu. Dibandingkan dengan material lain, kalau material lain sudah materialnya nggak menyimpan karbon, produksinya malah menciptakan karbon gitu loh. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya jadi global warming. Demikian. Berarti kembali ke penebangan hutan tadi, khususnya para pengusaha-pengusaha atau kayak Elwood ini tadi, hutannya berarti regenerasinya dengan budidaya pohon lagi gitu. Iya, pohon baru lagi ini gitu. Karena gini Kak Wendy, sebenarnya pohon itu harus ditebang. Karena apa tuh? Karena pohon yang sudah tua
itu sama lah seperti manusia ya. Manusia kan ada umur produktifnya kalau nih. tua, berarti saya nangkep nih, berarti dia tidak bisa menghasilkan oksigen dengan baik juga ya. Jadi Mubazir, kapasitas penyerapan CO2-nya CO2-nya sudah maksimal, berkurang karena dia udah tua ya kan, udah lama, udah mungkin ada yang berapa puluh ratusan tahun ya kan. Berarti bisa dibilang daripada menemuin bumi, mending dipotong aja. supaya bisa ditanam yang masih kecil-kecil ini yang pohonnya. baru, Nah, yang kecil-kecil ini nanti mereka pohonnya udah mulai tumbuh kan, jadi masuki usia produktif gitu lah. Akan menyerap lebih banyak CO2. Menyerap CO2 ya. Oke, ini menjawab pertanyaan ya buat teman-teman yang mengkampanyekan global warming tadi ya. Ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Ternyata menebang pohon ini justru baik untuk malah menyelamatkan ekosistem dunia juga ya. Makanya sebenarnya harus didukung ya supaya kita menggunakan perabot kayu, ya kan, barang benda-benda dari kayu. Karena nih saya ada data nyontek dikit ya. Dengan kita, jadi gini. Kalau biasanya pakai material non kayu, dengan kita menggantinya dengan kayu ya, itu 1 meter kubik, 1 meter kubik kayu itu bisa mengurangi emisi CO2-nya itu bisa sampai 1 ton. Wow. Itu baru 1 meter kubik ya. 1 meter kubik itu kan berarti ini ya, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter ya kan. Itu bisa mengurangi sampai 1 ton CO2. Berarti kalau di rumah kita banyak furniture kayu seperti ini, dia bisa menyerap CO2. Iya, jadi ini ada datanya lagi ya. Satu rumah ini cuman mungkin rumah studinya lebih di luar negeri ya, rumah-rumah bule gitu ya. Jadi jelas potongan kayu semua tuh kadang-kadang. Ya kalau rumah-rumah bule kan kadang masih ada yang, kalau yang di pegunungan kan masih ada yang full kayu tuh. Betul. Satu rumah kayu itu setara dengan mengurangi 1.400 sekian mobil. Nah, polusinya. Jadi anggapannya kayak polusi yang dihasilkan oleh 1.400 mobil itu bisa dikurangi dengan membangun satu rumah kayu. Wow. Coba bayangin kalau di Jakarta gimana tuh? Perlu berapa kan rumah kayu? Betul. Berarti nggak mungkin Elwood ini bisa jadi solusi untuk rumah-rumah di Jakarta kali ya? Mungkin orang Jakarta perlu lebih banyak rumah kayu ya. Supaya langitnya bisa lebih biru. Yes. Wah, jadi terinspirasi nih. Saya juga pengen bikin rumah kayu gitu ya. Nah, pertanyaan kedua nih. Gimana nih? Shannon ya. Kan kalau ini kan banyaknya dari Elwood itu kan veneer ya. Veneernya saya lihat kemarin juga bagus-bagus kayak gitu kan, dan harga kan kompetitif. Nah, sedangkan banyak masyarakat Indonesia ini kan selalu kalau beli produk kan kualitas nomor 2. Iya, ada yang kayak gitu. Harga nomor 1 gitu kan. Kadang begitu nanya harga mereka udah shock duluan. Andai kata nih ingin dapatkan harga yang lebih murah dari veneer, ada solusinya nggak? Ya ini nih yang ada di depan. Kualitasnya tetap veneer gitu loh. Yang ada di depannya Kak Wendy ini sebenarnya kita sebutnya Veneericon. Veneericon. Jadi bukan natural. Kalau natural veneer kan pohon apa adanya di slice, dipotong jadi lembaran ya kan. Ya udah terimanya kayak begitu gitu kan. Nah, kalau Recon ini untuk menyiasati harga beberapa spesies yang melambung tinggi gitu, itu akhirnya muncul nih Recon ini, karena jadi dia gini, kayak misalnya sekarang white oak itu lagi melambung tinggi gitu kan ya, bisa harganya tuh bisa sampai $6, $8 tergantung ya. Itu per meter persegi. Per meter persegi. Iya, natural veneer. Nah, si Recon veneer ini itu sebenarnya dia diciptakan dari biasanya diambil dari spesies kayu poplar atau ayus. Cuma lebih banyak poplar sih. Itu nggak ada di Indonesia? Impor juga? Iya, impor juga. Impor ya? Nah, poplar ini dia harganya affordable. Nah, jadi orang-orang mikir nih gimana caranya supaya poplar ini kita bikin seakan-akan terlihat seperti white oak gitu loh. Nah, muncullah nih Recon ini. Jadi bahannya dari kayu poplar, tapi dia diwarna, terus motifnya didesain
seperti spesies lain yang mau ditiru gitu. Jadi motifnya didesain ini ya? Iya. Bukan motif asli ya? Bukan motif poplarnya. Namanya iya. Recon. Recon veneer. Iya. Ya. Nah, kayaknya kalau kayak walnut segala nih. Walnut itu kalau mau veneer natural yang motifnya seperti ini persis ya, itu bisa $10 lebih. Iya. Nah, cuma karena ini nyari yang sama kalau. Iya. Terus ini kan bener-bener bersih ya, nggak ada matanya, rapat-rapat seratnya ya kan. Itu pasti mahal banget kalau natural. Nah, kalau mau yang lebih affordable, yang lebih cost saving, bisa opsinya ke Veneericon ini. Veneericon. Stoknya banyak kalau Veneericon gini. Kalau Veneericon biasanya tergantung sih. Kalau yang best seller itu biasanya ada stoknya. Iya. Cuman kalau misalnya pengen yang aku pengen request serat nih, misalnya mau ini aku pengen seratnya agak lebar dikit dong gitu, dan bisa juga ya. Bisa, dan kebetulan kita lagi nggak ada stoknya. Nah, itu mungkin harus diproduksi dulu sih. Bisa PO ya? Harus diproduksi dulu, dibikin dulu. Bicara harga, katanya jauh lebih murah nih kalau dihitung per meter persegi. Sebetulnya emang selisih sampai berapa persen ini dari harga yang beneran asli veneer? Nah, gini, kalau kayak walnut ini kan tadi saya bilang bisa $10 lebih kan. Kalau white oak masih agak di bawahnya gitu ya. Nah, kalau Recon ini itu harganya ya $2,5. Ada yang $3 juga. Itu range-nya segituan lah kira-kira. Jadi lumayan gapnya jauh gitu. Dan ini hitungannya saya masih pakai per meter persegi ya. Itu harganya segitu tuh kira-kira. Berarti hampir di bawah 5% ya? Menarik ini. Tergantung spesies apa yang ditiru ya. Iya, namanya barang tiruan. Harga lebih miring ya buat kalian yang memang perhitungan di harga. Ini di bawah 5% ya. Pilihan yang sangat menarik sekali ya. Nanti yang tertarik bisa langsung hubungi Elwood ya. Iya. Dan ini ngomong-ngomong ada diskon-diskon apa nih? Oh, ini kemarin kita ada customer gathering itu ya kan. Karena kita ada event, jadinya kita membagikan voucher diskon. Voucher diskon ada yang 5%, terus ada juga selama acara dibagikan juga yang 10%. Kemarin malah saya lihat ada 20%. Iya kan? Nggak tahu siapa yang beruntung. Menarik sekali ya. Jadi emang ini kalau bikin event, sering bagi-bagi voucher diskon 5-20% gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen dapetin diskon yang sama juga, pantengin aja Instagram Elwood. Oke? Iya. Terima kasih Shannon. Iya, terima kasih Kak Wendy. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.